Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Oh, haleluya, haleluya. Nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersekali lagi, ingin selalu. Oh, haleluya, haleluya. Hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama, sekali lagi kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau baik dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, Tuhan tetap baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami mau percayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu setia, menggenapi rencana-Mu yang hebat untuk hidup kami. Berkati kami semua hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu tidak pernah berubah, tapi kebenaran-Mu mengubah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, mohon maaf saya agak terlambat tadi, bukan agak ya, banyak terlambatnya. Karena mulai dari sebelum pompa bensin mau masuk tol, mau keluar tol, macet total. Rupanya jalan yang di Porong itu, yang mau ke Porong ditutup. Jadi dialihkan ke sini semua. Kalau saudara lihat ke sana, dari saya keluar tol sampai sini macet. Tapi ya saya berdoa, Tuhan tolonglah. Dan puji Tuhan bisa sampai dengan selamat. Ya meskipun agak sangat terlambat. Ya saya percaya semuanya terjadi seizin Tuhan. Katakan amin. Dan mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan kembali seri khotbah kita tentang penampakan Tuhan Yesus. Lihat sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya, kemarin kita juga belajar Yohanes pasal 21. Sekarang kita baca di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, 3 ayat aja kita baca. Firman Tuhan berkata begini. Jadi ini penampakan Yesus. Lalu Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Lihat, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." 16.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa katanya lagi? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, apa saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Yang menarik perhatian saya dari kisah ini adalah begini, ya. Yesus berkata-kata dengan Petrus, lalu dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saya pikir secara manusia, Petrus ini nggak pantas dikasih kepercayaan sama Yesus. Betul nggak? Masih banyak nggak murid yang lebih baik dari Petrus? Ada murid lain kan tidak nyangkal Tuhan, betul nggak? Memang betul mereka lari, ya waktu Yesus ditangkap. Memang betul mereka sembunyi waktu Yesus ditangkap. Tapi kan sesembunyi-sembunyinya mereka atau lari-larinya mereka nggak sampai nyangkal Tuhan. Petrus nyangkal Tuhan loh. Betul nggak? Tapi ketika Yesus bangkit, malah orang yang menurut saya mengecewakan, orang yang menurut saya, orang yang sudah bikin sakit hati Tuhan karena dia menyangkal Tuhan, orang yang mungkin bagi Tuhan, dulu kau saya harapkan loh, tapi ternyata kau menyangkal aku. Nah, orang ini ternyata masih tetap diberi tanggung jawab oleh Tuhan, bahkan diberi tanggung jawab yang lebih. Saya yakin kalau Anda di bagian dari 11 murid yang lain, mungkin Anda mulai berbisik, betul nggak? Loh kok Loh kok dia? Aku loh masih baik dibandingin dia. Loh kok dia? Kok dia yang dipilih? Kok dia, kok Tuhan ngomong gitu? Pilih kasih memang Tuhan. Kok dia? Kok kenapa bukan aku? Nah, di sini yang saya mau tunjukkan tentang kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya perlu tahu, ya. Bahwa begini, yang pertama adalah begini, ya. Bahwa Tuhan itu punya standar yang tinggi atas hidup semua manusia. Dan kalau saudara tadi baca, 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab oleh Petrus juga, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sebenarnya kata kasih atau mengasihi atau mencintai Tuhan itu ada 2 kata yang dipakai dan berbeda. Yang pertama ketika Tuhan tanya di ayat 15, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Tuhan ini begini, apakah engkau agape? Karena dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, pertanyaan Yesus itu dipakai kata agape. Ya. Tapi kemudian dijawab oleh Petrus, benar Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Sayang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama, mengasihi. Memang kata yang dipakai sama. Tapi kata yang dijawabkan oleh Petrus itu adalah kata phileo. Ya. Jadi kalau saudara tahu ada tingkatan kasih. Ya. Dan kasih yang paling tinggi itu adalah kasih agape. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Yunani, sebenarnya Yesus bertanya begini, Petrus, apakah engkau punya kasih agape kepada aku? Ya, lalu dijawab oleh Petrus, Tuhan engkau tahu, aku cuma punyanya phileo. Phileo itu kasih persaudaraan, kasih yang lebih rendah dari kasih agape. Sampai 3 kali Yesus tanya, ya, apakah engkau agape? Nah, perhatikan baik-baik. Standar Tuhan itu kasih agape. Saya bisa dengar kata amin. Standar Tuhan kasih agape. Lalu kenapa Petrus yang cuma bisa phileo dipercayakan Tuhan lebih lagi? Mestinya Tuhan cari, kau bisa agape enggak? Enggak bisa. Wes, nyingkir. Dia tanya lagi, kau bisa agape enggak? Enggak bisa. Ya udah nyingkir. Tapi kalau sudah perhatikan, Tuhan tanya agape, kasih itu agape ini kasih sempurna, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mati, itu kasih Tuhan, kasih agape. Ya kan? Tapi Petrus gak punya kasih agape, mestinya Yesus tanya murid yang lain lah, kasih kesempatan yang lain. Barangkali ada di antara murid-murid yang punya kasih agape. Tapi kenapa meskipun Petrus jawab, aku cuma punya phileo, kasih persaudaraan, Tuhan tetap memberikan kepercayaan kepada Petrus.
Nah, bagian ini yang saya mau jelaskan. Dengarkan baik. Tuhan menerima kita, dengar ini ya. Bukan karena kita sudah mencapai standarnya Tuhan. Kita ini semua masih jauh dari standarnya Tuhan. Bisa bilang amin? Masih jauh kita. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya orang baik. Sebaik-baiknya Anda, itu masih jauh dari standarnya Tuhan. Lalu kalau kita memang masih jauh dari standarnya Tuhan, lalu kenapa seperti Petrus ini mau dipakai Tuhan? Jawabnya karena begini, dengar Pak ya. Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya. Tapi Tuhan memberikan namanya anugerah kepada orang yang tidak memenuhi standar untuk dia bisa pakai kita. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab supaya saudara bisa lebih jelas. Karena ini juga adalah doktrin atau yang gereja OFC percayai. Lihat Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10 berkata gini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa? Di bawah kutuk. Hukum Taurat itu saudara tahu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, segala sesuatu itu hukum Taurat. Tuhan berkata orang itu di bawah apa? Di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, kenapa terkutuk? Terkutuklah orang yang apa? Tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi standar Tuhan itu bukan kadang-kadang melakukan, tapi standar Tuhan ini gini. Melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia artinya begini. Gak boleh dilanggar. Sekarang saya tanya sama Anda. Ada gak di antara kita yang tidak melanggar hukum Tuhan? Ada nggak? Gelengkan kepala saudara kalau bilang nggak ada. Nggak ada, betul nggak? Betul nggak? Sebaik-baiknya kita ini nggak sempurna loh. Betul nggak? Saya bilang sama orang-orang di Medaeng, saya pernah khotbah di sana. Saya bilang sama mereka begini, tahu nggak bedanya Anda yang di Medaeng dibandingin dengan kita yang di luar sana? Bedanya cuma satu. Karena Anda ketahuan, Anda kecekel masuk Medaeng, betul nggak? Di luar sana masih banyak nggak orang yang lebih jahat dari mereka? Masih banyak, betul. Tapi nggak ketahuan. Jadi standarnya Tuhan itu standar yang sempurna. Nah, lihat kalau kita tidak bisa melakukan dengan setia, Tuhan bilang apa? Terkutuk. Lalu kenapa Petrus yang tidak melakukan bahkan nyangkal Tuhan? Kok Tuhan kasih kepercayaan? Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. Tuhan kasih kepercayaan melayani. Kenapa? Karena begini. Lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-13. Atau ayat 12. Ayat 11 saja kita baca ayat 11. Sorry, ayat 11 ya. Dan tidak ada orang yang dibenarkan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kenapa tidak ada dibenarkan? Karena tidak ada orang satupun yang setia melakukan hukum Taurat. Ya, yang masih suka kadang-kadang bohong-bohong titik, gak usah anggukan kepala, terlalu kelihatan soalnya. Tapi yang jelas semua, kadang-kadang kita masih melakukan hal yang gak benar kan, betul gak? Ya, betul gak? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12, lihat ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi hukum Taurat itu standarnya gini, kamu harus lakukan. Kalau lakukan kau harus setia, nggak boleh bolong-bolong. Ya, tapi lihat ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu tergantung, kutuk yang harusnya kita tanggung karena kita tidak setia melakukan perintah Tuhan, tanggung oleh Tuhan. Nah, semua pelanggaran kita ditanggung oleh Tuhan. Bukan berarti standarnya Tuhan turun, bukan. Kalau misalnya saudara makan di bawah, ya, di bawah misalnya ini all you can eat 100.000, ya. Lalu karena saya pendeta, saya turun makan di situ, ya. Lalu ketemulah saya dengan salah seorang yang saya kenal di bawah. Pak Ferli bayar 50.000 aja. Loh, turun tak harganya? Enggak,
saya tambahin 50 ribunya. Iya kan? Berarti harganya turun nggak? Enggak. Tapi ada yang bayari. Atau ada yang berkata, sudah Pak, saya aja yang bayar. Nah, di dalam Tuhan itu seperti itu. Kita ini tidak mencapai standarnya Tuhan. Tapi harga yang dipatok Tuhan tidak pernah turun. Kekudusan yang dipatok Tuhan tidak pernah turun. Bisa bilang amin? Apa yang Tuhan patok nggak pernah turun. Tapi karena dia tahu tidak ada satu orang pun yang sanggup, makanya dia beri kita anugerah. Semua kutuk kita, dia yang bayari, dia yang pikul. Tujuannya untuk apa? Nah, kembali lagi ke Petrus tadi. Nah, Petrus itu kan udah lakuin salah. Tapi Tuhan tetap percayakan kepada dia, supaya Petrus tahu begini. Kalau engkau masih dipercaya Tuhan, kalau engkau masih dipakai Tuhan, itu bukan karena engkau yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Bisa bilang amin dengan keras. Orang Kristen harusnya selalu menyadari begini. Tidak ada yang baik di dunia ini, cuma Tuhan yang baik. Kalau engkau menyadari itu, hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Kita semua yang hadir di tempat ini bukan kumpulan orang-orang baik. Tapi kumpulan orang-orang yang sudah terima kebaikan Tuhan. Makanya kita ada di tempat ini. Karena itu di gereja kita tidak ada orang yang pantas atau layak atau bisa menghakimi orang lain. Kenapa? Karena di gereja kita ini tidak ada yang datang karena dia api. Kita datang bukan karena keapian. Saya gembalamu, gembala saudara, bukan karena keapian. Tapi karena semua kita ini terima lebih dulu kebaikan Tuhan. Makanya begini, dengar baik. Semakin kita tahu bahwa kita tidak pantas, kita ini punya banyak kesalahan, semakin kita tahu bahwa kita ini punya banyak kekurangan. Tapi kalau hari ini kita masih bisa ibadah, masih bisa melayani, masih bisa hadir di gereja, tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali satu. Tuhan yang kita banggakan. Makanya saya berdoa gereja JKUFC ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak saling membanggakan kebaikan. Saya rindu kita ketemu, kita ngumpul-ngumpul, kita cerita semua tentang kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin. Kita ngumpul, kita cerita, Tuhan itu baik banget sama saya. Aduh, Tuhan itu baik banget loh sama saya. Tuhan tolong saya loh. Aduh, Tuhan itu baik banget. Aduh, Tuhan itu baik banget. Kalau kita ngumpul, ya kita cerita cuma kebaikan Tuhan. Bukan kebaikan kita sehingga kita jelek-jelekkan orang, sehingga kita meng-underestimate orang. Tidak ada yang baik. Petrus kayak gitu aja diterima Tuhan. Bisa bilang amin. Minggu lalu saya sudah jelaskan dosa menyangkal itu parah, lebih parah daripada berzina. Ya. Dosa menyangkal lebih parah daripada berzina. Loh, berzina lebih parah, Pak. Kalau saudara baca Alkitab, ya, satu-satunya yang Tuhan berubah yaitu menyangkal, bukan berzina. Orang berzina datang Tuhan pakai. Bukan berarti saya memandang enteng berzinahan loh. Jangan salah paham. Amin. Saya nggak pandang enteng berzinahan. Berzinahan adalah dosa. Tapi yang saya mau katakan adalah Petrus kayak gitu omong besar. Cerita tentang kebaikan hatinya. Asito dia gagal. Tapi Tuhan tetap mau terima dia. Saya berdoa di sini gereja dipenuhi orang-orang yang tahu Tuhan itu baik. Yang tahu Tuhan itu baik. Sekali lagi, yang tahu Tuhan itu baik. Di jalan tadi saya dengan Kristo cerita, ya. Dia cerita sama saya, "Pi, kita ini harus melakukan firman Tuhan supaya diberkati." Dia tanya sama saya gitu, di macet-macet dia tanya. Saya bilang tidak. Bedanya kita dengan orang lain, kita tidak melakukan firman Tuhan supaya diberkati. Kita ini melakukan firman Tuhan karena kita sudah lebih dulu diberkati. Bisa bilang amin. Saya bilang sama dia begini, sama Kristo. Tahu enggak, kau melayani Tuhan itu saya tanya, karena kau pengen diberkati atau karena kau sudah diberkati? Lalu dia bilang dua-dua, Pi. Ya. Saya bilang begini, kalau kau bisa melayani, itu kau harus ingat karena kau lebih dulu sudah diberkati Tuhan. Lalu ditanya berkat apa? Loh, sehat itu berkat loh. Makanya
kita itu nggak terima orang yang lagi di ICU, di infus, Pak saya mau melayani. Sudah, jangan melayani dulu, betul nggak? Karena saya berdoa yang melayani semua sehat. Dan sehat itu berkat Tuhan nggak? Sehat termasuk berkat nggak? Kita lolos dari masa menakutkan COVID, betul nggak? Kita ini bisa lolos loh, sehat bisa lolos. Berapa teman-teman kita yang kita kenal udah mendahului kita. Kita masih bisa sehat, masih bisa ibadah hari ini. Itu karena berkat Tuhan. Jadi kalau saya jawab sama Kristo gini, kalau kita bisa melayani, itu karena kita lebih dulu terima berkat Tuhan. Kita lebih dulu terima kebaikan Tuhan. Dan itu yang saya bilang sama dia, kau harus ingat betul-betul. Kita tidak pernah terpanggil untuk melayani, melakukan ibadah, untuk diberkati. Bukan, kita melayani, melakukan ibadah, melakukan apapun untuk Tuhan. Karena lebih dulu Tuhan sudah baik banget sama kita. Coba Anda hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Coba Anda hitung. Sudah terlalu banyak kan? Makanya Paulus pernah bilang begini. Ini satu hal yang luar biasa Paulus bilang. Baca Alkitab sama-sama. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-9 dan 10. Lihat. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Ini kata Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa paling hina? Sebab Paulus, kata Paulus, aku telah menganiaya jemaat. Tetapi, ayat 10, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lihat ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku, baca sama-sama. Tidak sia-sia. Jadi semua kebaikan Tuhan yang Paulus terima, tidak sia-sia katanya. Kenapa? Karena dia melakukan ini, lihat ini. Sebaliknya, aku telah apa? Bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukanlah aku, melainkan apa? Kasih karunia yang menyertai aku. Jadi Paulus bilang begini, aku loh saya paling elek di antara semua murid-murid. Aku ini loh dulu nganiaya jemaat. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, hari ini aku dipanggil Tuhan. Lalu dia bilang begini, semua kebaikan Tuhan yang aku terima tidak akan sia-sia. Jadi kalau Paulus bilang orang terima kasih karunia kebaikan Tuhan bisa sia-sia, bisa disia-siakan. Ya, dengan cara apa dia tidak membuat sia-sia? Dia bilang begini, aku bekerja lebih keras lagi untuk Tuhan. Wow. Jadi semakin banyak engkau tahu kebaikan Tuhan, itu mestinya membuat kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Coba Anda tenang beberapa saat. Coba hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, ada orang berkata, Pak, dulu saya nggak punya kerjaan. Tuhan kasih kerjaan, puji Tuhan. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Amin. Pak, saya hari ini luar biasa dalam Tuhan, Pak. Dulu saya ini sakit-sakitan, sekarang saya sehat. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bisa bilang amin. Pak, dulu saya terpuruk, Pak, bangkrut saya hari ini ya, meskipun belum seperti yang lalu. Tapi paling tidak pelan-pelan, tapi pasti Tuhan mulai angkat hidup saya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Ya, ada orang berkata, Pak, anak saya dulu nakal, Pak, sekarang anak saya jadi anak yang baik. Kerjaannya bagus sekarang, Pak. Itu semua karena Tuhan. Pak, saya bersyukur, Pak, suami saya dulu, Pak, aduh, dia jarum super. Oh, merokok? Bukan, jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ya, singkatannya jarum super. Jadi dia jarang di rumah, suka pergi, Pak, keluyuran, kelayapan, Pak. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan mulai ubahkan. Saya bilang amin. Itu kebaikan Tuhan, betul nggak? Nah, tahu nggak? Kalau Anda tahu dibaikin Tuhan, mestinya kita ini lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, kalau saudara masih ingat mungkin jemaat-jemaat yang lama, saya pernah tanya begini kepada jemaat yang lama. Kalau Anda kerja kepada seseorang, kira-kira Anda itu akan jadi karyawan yang baik, itu ketemu dengan bos yang bagaimana? Bos yang baik atau bos yang galak?
Ada bos itu kan ngamuan, betul nggak? Betul nggak? Ada bos itu ngamuk titik-titik. Terlambat potong 50.000. Pulang kecepatan potong 50.000. Ya, baik kalau 50.000, kalau 100.000. Ya, pokoknya enggak masuk, potong. Ya, kemarin ada salah seorang jemaat cerita kepada saya begini. Dia bilang istrinya itu diterima kerja, cuma ditolak karena begini. Bosnya itu minta setiap jam Sherlock kepada bosnya. Suruh Sherlock, di mana aja dia di Sherlock. Supaya itu, loh saya tanya, itu kan urusan pribadimu, jam kerja kan selesai, jam kerja urusan pribadi, betul nggak? Tapi bosnya nggak mau, pokoknya setiap 1 jam mesti Sherlock dia di mana. Meskipun sudah pulang, mesti Sherlock dia di mana. Ditolak, ya. Tapi ada juga yang mau kan, betul nggak? Tapi saya mau tanya sama Anda itu jadi karyawan yang baik, ketemu dengan bos yang galak, atau ketemu dengan bos yang baik? Bos yang baik yang telat gak apa-apa, gak dipotong, betul gak? Mau pulang cepetan gak apa-apa, bolak-balik izin gak apa-apa. Saya mau tanya, yang membuat kita jadi karyawan yang baik itu yang mana? Yang galak, betul gak? Betul gak? Yang galak. Mestinya loh, yang harusnya gitu kan. Kita kalau dibaikin, tambah sungkan. Betul nggak? Betul nggak? Saya ini diundang orang nikah, jarang saya datang. Karena kadang yang undang saya nggak patio kenal, betul nggak? Nggak patio kenal. Jadi kadang saya melayani di gereja tertentu, jemaatnya undang saya, Pak Firly datang ya. Saya nggak kenal dia kenal saya karena saya beberapa kali khotbah di gerejanya. Saya nggak datang, ya saya nggak terlalu kenal. Ya ataupun mungkin saya benturan pelayanan ya saya tidak datang. Tapi kalau Ci Arnia mantu, biar saya pelayanan tak cancel pelayanan saya. Kalau Ci Arnia mantu, Pak Budi mantu. Kenapa? Kenapa saudara tahu? Cukup kenal dekat, betul nggak? Gereja ini banyak kerja itu yang ngurusi banyak hal itu Ci Arnia dan Pak Budi, ya. Karena itu saya pasti datang. Justru saya mau beritahu begini, ya. Biar baik, Pak Budi yang belakang. Habis ini Pak Budi dengan Cipeni juga. Amin, amin. Nah, kenapa saudara saya itu beritahu gini? Kita ini kalau dibaikin, mestinya tahu sungkan dong. Bisa bilang amin. Lah, orang kalau baik sama kita, kita tahu sungkan. Kenapa Tuhan itu baik banget? Kadang-kadang kita nggak tahu sungkan loh. Ini yang saya cerita yang di Afrika. Nggak ada di sini. Amin. Supaya saudara nggak tersinggung. Kita ini semakin banyak terima kebaikan Tuhan. Mestinya kita lebih luar biasa dong dengan Tuhan. Katakan amin. Lebih setia dengan Tuhan. Mestinya begitu. Tapi kenyataannya kita nyanyi Tuhan baik, Tuhan baik. Wah luar biasa Tuhan baik. Lalu kita mulai ngawur. Ya kan? Sembarangan dengan Tuhan. Gereja kita ini percaya banget Tuhan baik. Tapi kebaikan Tuhan jangan membuat kita ngawur. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Paulus sampai ngomong gini. Aku loh terima kebaikan Tuhan. Aku tidak membuat sia-sia. Aku justru semakin giat. Karena terima kebaikan Tuhan. Coba saudara hitung kebaikan Tuhan. Ya. Dalam hidup kita. Ya, yang punya samator aja meninggal, betul nggak? Padahal kelimpahan oksigen, betul nggak? Tapi oksigen yang dia punya nggak bisa dimasuk supaya perpanjang umurnya, nggak bisa. Kalau Anda dan saya masih ada hari ini, meskipun orang dua samator, betul nggak? Betul nggak? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya setiap kali saya berdoa itu kadang-kadang saya nangis ya. Kadang di jalan itu anak-anak kalau papi lo dengar lagu ini kok nangis ya. Kenapa? Saya nangis karena begini. Tuhan itu baik banget, baik banget. Kalau saudara berkata, Pak suami saya loh suami yang baik. Saya senang Anda punya suami yang baik. Tapi Tuhan lebih baik dari suamimu. Saya bilang amin. Kalau Anda berkata, Pak istri saya, jempolan Pak.
Gak ada duanya bojo saya itu Pak. Wah, baik, pinter masak, wah jago semuanya, ngurus anak-anak, rumah bersih. Semuanya diurus baik banget istri saya. Saya bangga, saya senang lihat jemaat punya istri yang baik. Tapi Tuhan kita lebih baik. Pak, bos saya itu baik banget loh Pak. Saya loh setahun 5 kali naik gaji. Wah. Bos mana itu? Aku pengen kerja juga di sana. Kalau dua bos kayak gitu, aku tak melok aja kerja di sana. 5 tahun loh, 1 tahun 5 kali naik gaji. Apa oh? Karena 5 tahun juga aku enggak naik gaji. Di demo orang baru naik setahun 5 kali. Ya, kalau Anda bisa berkata, aku punya bos baik. Bukankah Tuhan itu lebih baik? Kita kalau ketemu orang baik aja nggak tahu kita sungkan, betul nggak? Saya kadang sungkan nolak kepada seseorang yang saya tahu orang itu baik dengan kita, betul nggak? Kalau kita tahu orang itu baik, rasanya kita sungkan kan, betul nggak? Padahal orang itu nggak ada apa-apanya dibandingin kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik banget. Makanya begini, gereja kita percaya we live by faith in grace of God. Ya, kita hidup dengan iman di dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya begini ya. Di sini ngumpul orang-orang yang menyadari, yang tiap hari hitung kebaikan Tuhan. Saya bisa dengar amin? Di sini ngumpul orang yang tiap hari bersyukur karena Tuhan baik banget. Di sini ngumpul orang-orang yang tahu berterima kasih karena Tuhan baik banget. Di sini ngumpul orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan. Di sini tempatnya. Di sini kalau orang tanya, Pak gerejamu api-api? Enggak ada orang baik, termasuk pendetanya yang enggak ada yang api. Loh, lalu siapa yang api situ? Cuma Tuhan yang baik di tempat ini. Makanya di tempat ini dilarang saling menghakimi. Kok enggak ada yang ngamen Ibu antar? Bisa bilang amin? Di tempat ini kita belajar begini. Sudahlah, sesama orang terima kasih karunia. Ayo kita saling dukung doa yuk. Ayo kita saling mendoakan yuk. Supaya kita sama-sama maju untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi kita melayani, kita beribadah, kita melakukan apapun. Bukan karena supaya kita diberkati. Bukan supaya kita terima banyak hal. Tapi karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dan luar biasanya Tuhan ini begini. Ya, semakin engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Tambah melimpah kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mari. F. Mari kita nyanyi sama-sama F. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi dari awal katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
katakan hidupku, hidupku menggenapi firman. Amin, 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 amin. Ya, sertai tiap Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi segenap hatimu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari tundukkan kepala saudara sejenak di hadapan Tuhan. Saya pengen kita buka tangan sama-sama. Mulai hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Tuhan bisa berbuat baik kepadamu lewat suamimu loh. Ya. Lihat kebaikan Tuhan bisa lewat istrimu, bisa lewat siapapun. Tapi hari ini dengarkan baik-baik ya. Kita ada di tempat ini bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Saya rindu sekali tempat ini di mana kita beribadah. Nah, gereja JKUFC dipenuhi orang-orang yang menyadari satu, hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini, karena hanya Tuhan yang baik di tempat ini. Kami hanya kumpulan orang-orang yang terima kebaikan Tuhan. Kami hanya kumpulan orang-orang yang terima anugerah Tuhan. Kami hanya kumpulan orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya kami datang beribadah, kami menyembah Tuhan, kami melakukan apapun untuk Tuhan, karena bukan karena kami yang baik, tapi karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kami. Apa yang kami terima tidak menjadi sia-sia. Kasih karunia Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia dalam hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang menghargai kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Haleluya. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman. Angkat tanganmu sama-sama, katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi dengan segenap hati, katakan lagi, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat. Amin, amin, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali lagi dengan segenap hati katakan, hidupku Tuhan, hidupku. Saya minta Ibu Yanti Bora berdoa. Ibu Yanti, Ibu Yanti Bora. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Kami sungguh diberkati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau mengubah kehidupan kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mau menjadi sama seperti Petrus yang terus menyangkal Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Mari mengubah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi murid-murid pilihan Tuhan yang mau menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu secara luar biasa dalam pelayanan hamba-Mu, dalam dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saksi-Mu. Keluarganya Tuhan Kau memberkati. Pakai keluarga hamba-Mu untuk memberkati semua manusia di manapun hamba-Mu berada nih ya Bapa, bersama dengan keluarga-Mu. Bapa demikian surga, hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu, semua jemaat yang diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Ampuni setiap kesalahan dosa kami, dan biarlah kami boleh membawa berkat-Mu ketika kami kembali dari tempat ini, terutama berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, silakan kembali duduk Bapak-Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahannya 2 kali. Yang kedua untuk persiapan untuk ulang tahun gereja kita, JKIOFC. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan masing-masing. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk semua kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Dan saat ini waktunya bagi kami untuk kami boleh memberikan persembahan. Setiap persembahan kami ini Tuhan, ajari kami untuk kami bisa memberi dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau lebih dulu memberkati kami dengan begitu banyak hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami ini dengan penuh sukacita. Biarlah setiap persembahan kami ini jadi bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu dan berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
bersoraklah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita undang Bapak Ibu sekarang kembali berdiri. Seorang haleluya pujinya. Haleluya. 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 Puji Dia, haleluya. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami oleh anugerah Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami tahu kami diberkati Tuhan. Kami pulang menerima berkat luar biasa karena kami tahu bukan karena kami tapi karena Tuhan yang baik. Itulah sebabnya kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, tapi kami mau semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau semakin setia dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin nanti akan ibadah sore di Faith Hotel. Tuhan memberkati mereka juga. Dan teman-teman kami mungkin luar kota, ada halangan, Tuhan menyertai mereka. Mereka bisa pergi selamat, pulang dengan selamat. Minggu depan berkumpul kembali bersama dengan kami beribadah. Teman-teman kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Bahkan teman-teman kami yang mulai mundur, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Mungkin karena mereka kecewa Tuhan, mungkin karena mereka sakit hati, mungkin karena mereka terluka oleh banyak hal yang mereka hadapi. Hari ini kami mohon anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, membalut hati mereka kembali Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu yang sudah menabur untuk ulang tahun gereja juga. Tuhan membalas, memberkati berkelimpahan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun apapun pelayanan kami tahu jerih lelah kami tidak sia-sia. Worship leader, usher, singers, operator LCD, bahkan kolektan, semuanya pelayan Tuhan yang lain, Tuhan memberkati kami semua. Dan sekarang kami mau pulang, kami percaya Tuhan memberkati kami. Buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.